36. Datangnya mobil kerajaan. Ada apa ini ribut-ribut? Suara serak yang tiba-tiba muncul itu sejenak menghentikan perdebatan antara Naomi dengan sang ibu mertua. Keduanya menoleh secara bersamaan. Masalah apa lagi yang kamu buat, Iriana? Ibu langsung membuang muka ke arah berlawanan setelah mendapat sorotan tajam. Jangan ikut campur, Ibu. Ini urusanku dengan Naomi. Semua yang menyangkut Naomi adalah urusanku. Adrian sudah menitipkan istrinya padaku. Jadi aku tidak akan membiarkanmu berbuat semaunya terhadap Naomi. Suasana semakin memanas. Keduanya saling tatap penuh amarah. Para pelayan yang ada di sana pun hanya diam bagai penonton setia. Tak ada yang berani mengeluarkan suara. Suatu saat nanti ibu akan sadar wanita seperti apa yang Adrian bawa ke rumah ini. Dia akan melahirkan anak yang tidak jelas asal-usulnya. Aku yakin dia sendiri juga terlahir dari orang tua yang tidak jelas. Cukup, Bu. Suara Naomi menggema, menciptakan keheningan selama beberapa saat. Ini adalah kali pertama ia membentak mertuanya. Silahkan hina aku sepuas hati tapi jangan ungkit orang tuaku. Hanya dalam sepersekian detik bola mata Naomi telah tergenang kristal bening. Jemarinya mengusap ujung mata yang basah, sebelum akhirnya melangkah pergi begitu saja. Nenek Camilla menyorot menantunya tajam. Tetapi wanita di hadapannya itu menunjukkan reaksi tak peduli sama sekali. Adrian akan sangat marah kalau tahu istrinya diperlakukan seperti ini. Titik, titik, titik. Adrian menghembuskan napas kasar setelah menerima laporan dari rumah, yang membuat sekujur tubuhnya terasa memanas. Ia memutus panggilan tanpa permisi dan bersandar sejenak sambil menengadahkan kepala. Kemudian menatap pemandangan kota yang tersaji dari lantai teratas gedung kantornya yang megah. Tersadar dari lamunan, ia membuka daftar kontak dan segera menghubungi seseorang. Sebuah keputusan besar baru saja tercetus dalam benaknya. Iya, Tuan, terdengar sahutan seorang pria di ujung telepon. Tanpa berbasa-basi, Adrian mengutarakan tujuannya. Tolong carikan untukku rumah baru yang lokasinya strategis, lingkungannya bersih, nyaman, fasilitas lengkap dengan taman yang luas, dan yang pasti sudah siap huni. Kalimat panjang itu menciptakan keheningan selama beberapa detik. Sepertinya yang ditelepon butuh waktu untuk mencerna maksud sang bos. Maksudnya, sekarang, Tuan. Dahi Adrian mengerut mendengar suara terbata dari sana. Ia dapat membaca nada terkejut dari pertanyaan pria itu. Iya, aku mau secepatnya. Baik. Saya akan cari sekarang dan memberikan info secepat mungkin. Ada tambahan lain. Aku mau rumah yang agak berjarak dari rumah lainnya. Baik, titik, titik, titik. Mentari sudah bersembunyi di ufuk barat ketika Adrian tiba di rumah. Kedatangannya disambut oleh Laila yang datang dari arah dapur dengan membawa segelas susu. Wanita itu membungkukkan kepala dengan hormat. Di mana istriku? Tanya Adrian. Nona ada di kamar, Tuan. Sepanjang hari ini Nona mengurung diri dan tidak mau makan. Saya juga sudah membawakan buah tapi tidak dimakan. Jadi saya membuatkan susu coklat saja untuknya. Baiklah. Kamu istirahat saja. Berikan itu padaku. Baik. Adrian meraih nampan keramik dari tangan wanita itu. Lalu segera beranjak menuju kamar. Naomi tampak sedang duduk berselonjor di sofa panjang dengan tatapan mengarah pada TV yang menayangkan film kartun kesukaannya. Ia bahkan tak menyadari Adrian masuk ke kamar dan berdiri di sisinya. Hingga ciuman mendarat di pipi. Kamu sedang menonton TV atau TV-nya yang sedang menontonmu? Adrian menyodorkan segelas susu coklat. Naomi segera meneguk setengah dan meletakkan gelas ke meja. Tadinya aku sedang menonton, tapi mataku yang kurang sopan ini malah melamun. Adrian terkekeh, lalu menurunkan kaki Naomi ke lantai. Ia merebahkan kepala di pangkuan sang istri. Tangan lebarnya terulur membelai perut dan sesekali menciumnya. Hai, sayang. Kalian tidak merepotkan Momi hari ini kan? Naomi hanya menatap Adrian yang terlihat begitu bahagia bermain di perut buncitnya. Dua makhluk mungil yang bersemayam di dalam sana seolah turut merespon dengan gerakan kecil jika Adrian menyentuhnya. Lucu sekali. Mereka bergerak, menciumi bagian mana saja yang bergerak dan sedikit menonjol. Apa kamu tidak merasa aneh kalau mereka bergerak begitu? Awalnya terasa aneh, tapi sekarang tidak lagi. Sudut bibir Adrian melengkung membentuk senyuman yang semakin menambah kadar ketampanannya.
Aku jadi tidak sabar mau bertemu mereka. Pasti lebih lucu kalau sudah jadi bayi. Naomi terdiam. Adrian dapat melihat kesedihan yang terpendam di wajah sang istri. Ia pun bangkit dan mendekap wanita itu. Apa yang terjadi? Laila bilang kamu tidak mau makan seharian. Aku tidak berselera. Aku sedang merindukan orang tuaku. Lirih Naomi. Menciptakan sesak di dada Adrian. Apa belum ada petunjuk apapun tentang mereka? Pertanyaan itu membuat Adrian mematung. Rasa bersalah menjalar ke hati. Sebelum aku menjawab, apa boleh aku tanya sesuatu? Naomi mengangguk sebagai jawaban. Kalau orang tuamu ditemukan dan ternyata mereka bukan dari kalangan biasa, apa kamu akan meninggalkanku? Naomi terdiam. Mencoba mencerna maksud ucapan Adrian. Bukan begitu. Tadi ibu menghina orang tuaku. Aku tahu aku juga belum pernah bertemu dan tidak tahu siapa mereka. Tapi apa aku tidak boleh marah kalau ada yang menghina mereka? Adrian mendekap semakin erat kala suara Naomi terdengar tersendat-sendat. Aku akan bicara dengan ibu nanti. Jangan menangis. Naomiku tidak pernah cengeng sebelumnya. Aku hanya tidak suka ada yang menghina orang tuaku. Aku mengerti. Sayang, maafkan aku. Aku akan membeli rumah baru untukmu. Kita akan pindah dari sini. Pindah? Iya, aku akan membawamu ke lingkungan yang baru dan jauh dari jangkauan ibu. Jadi kamu tidak perlu bertengkar lagi dengannya. Jemari Adrian bergerak naik turun membelai rambut dan punggung. Kepingan rasa bersalah semakin dalam menusuk. Apa aku egois kalau mau memilikimu sendirian saja? Titik, titik, titik. Naomi. Napas Adrian tersengal hebat. Jantungnya berdentam sangat cepat. Seolah baru saja melakukan aktivitas menguras tenaga. Keringat pun telah membasahi seluruh tubuhnya. Ia menghela napas berkali-kali. Perasaan lega mendominasi saat meyakini yang baru saja terjadi hanyalah mimpi buruk. Ya, Naomi masih terbaring di sisinya. Apa aku terlalu takut kehilangan Naomi sampai mimpi buruk? Adrian mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan. Menghela napas berulang-ulang demi menetralkan perasaan aneh yang berkecamuk dalam dadanya. Ia kembali melirik istrinya yang tengah lelap dalam buai mimpi. Menatap wajah polos itu lekat. Ia sadar seutuhnya bahwa rasa ingin memiliki membuat hatinya begitu takut kehilangan. Maafkan aku, Naomi. Aku tidak mau menyembunyikan apapun darimu. Tapi aku juga tidak mau kehilanganmu. Adrian bangkit, masuk ke kamar mandi dan membasuh wajahnya dengan air. Berulang-ulang ia lakukan itu dan berharap bayangan buruk segera menghilang. Bahkan kepingan rasa takut itu tak juga sirna dengan menenangkan diri di balkon kamar. Kamu di mana? Suara memanggil yang terdengar dari dalam kamar membuyarkan lamunan Adrian. Iya, tunggu sebentar, sayang. Aku di sini. Adrian menarik napas dalam. Sebelum akhirnya kembali ke kamar. Kamu terbangun. Aku terbangun karena tidak menemukanmu di sini. Adrian melukis senyum dalam pencahayaan temaram kamar. Aku hanya mencari udara segar di luar. Ayo tidur lagi. Ia merebahkan tubuhnya di ranjang. Merentangkan sebelah lengan sehingga Naomi segera menjadikan lengan kokoh itu sebagai bantal paling empuk. Lalu, membenamkan wajahnya di dada lebar sang suami. Terlihat sangat nyaman. Siapa itu Putri Isabel? Pertanyaan itu membuat sepasang netra Adrian melebar. Kamu tahu dari mana tentang nama itu? Tadi aku tidak sengaja membuka pesan di ponselmu yang berisi data tentang seseorang bernama Putri Isabel. Memangnya dia siapa? Tidak apa-apa, hanya orang asing yang aku juga tidak kenal. Tapi kenapa ada foto masa kecilku di bawah nama Putri Isabel? Di mana kamu menemukan fotoku? Aku saja tidak punya. Itu. Ucapan Adrian terpotong. Baru saja mulut Naomi akan terbuka untuk berbicara. Sudah dibungkam Adrian dengan ciuman panas. Membuat Naomi tak berkutik. Adrian menyerangnya dengan sentuhan yang membuat wanita itu mabuk kepayang. Titik, titik, titik. Apa boleh aku keluar sebentar? Tanya Naomi keesokan paginya. Adrian sudah rapi dengan pakaian formal. Sambil membenarkan dasi yang kemudian diambil alih oleh Naomi. Mau kemana? Balas Adrian dengan air muka penasaran. Tidak biasanya Naomi meminta izin keluar rumah. Mau ke makam ibuku. Itu makam ibunya Ken. Bukan makam ibumu. Bagaimanapun juga aku masih menganggapnya ibuku. Lirih Naomi. Setidaknya ibu yang mengadopsiku. Adrian menyerah ketika melihat bias kesedihan di wajah Naomi. Baiklah.
Kamu boleh pergi. Tapi setelah itu harus langsung pulang. Matilda dan Layla akan menemanimu. Aku mengerti. Ia membenamkan ciuman di pipi sebagai ucapan terima kasih. Membuat Adrian menerbitkan senyum senang. Jangan percaya diri. Ciuman itu refleks karena pengaruh bayi. Celetuk Naomi. Iya. Aku tahu. Naomi Claire. Titik, titik, titik. Mau kemana kamu? Suara yang berasal dari arah samping menghentikan langkah Naomi. Ia menoleh ke arah sumber suara. Aku mau ke makam ibuku. Pergilah kemanapun yang kamu suka. Kalau perlu tidak usah kembali. Kehadiranmu di rumah ini hanya menciptakan masalah. Kedua tangan Naomi terkepal. Kalau mulut ibu tidak bisa mengucapkan hal baik, setidaknya jangan mengucapkan hal buruk. Kenapa kamu masih di sini? Bukankah kamu mau menemui ibumu? Naomi tak menanggapi ucapan mertuanya. Ia beranjak begitu saja bersama Matilda dan Layla. Ibu melanjutkan kegiatannya, membaca majalah sambil menikmati jus kesukaannya. Ia cukup kesal setelah tahu niat Adrian untuk membeli rumah baru dan membawa serta istrinya. Hingga 30 menit berlalu setelah kepergian Naomi. Beberapa sedan mewah memasuki halaman rumah. Wanita itu menatap keluar jendela. Tiba-tiba saja raut wajahnya menggambarkan ekspresi terkejut. Betapa tidak? Ia dapat mengenali mobil yang baru saja tiba hanya dengan melihat simbol yang tertera pada setiap mobil. Kenapa mobil kerajaan ada di rumah ini? Mau apa mereka kemari? Asteris asteris asteris.